antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberikan kesehatan oleh Allah. Mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, alhamdulillah, ya, sebelum kita lebih jauh, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya, yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Ini adalah biografi saya, ya. Semoga nanti bisa lebih mengenal, lebih akrab agar belajarnya bisa lebih enjoy, ya. Nama saya Khairul Anam, biasa dipanggil Anam, kelahiran Tegal, Jawa Tengah, domisili di Jalan Kampung Melayu Kecil 2 di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Alhamdulillah, pada siang ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar bahasa Arab Al-Quran. Semoga Allah berikan kita istiqomah, berikan kita kemudahan dalam proses ini, ya. Semoga kita bisa faham Al-Quran, faham kitab-kitab para ulama, dan juga faham hadis-hadis Rasulullah, dan semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi eh, kita akan belajar bahasa Arab nih. Sebelum kita lebih dalam mempelajari bahasa Arab, perlu kita meyakinkan diri kita, ya. Apakah bahasa Arab itu penting atau tidak sih, ya? Maka jawabannya pasti ya sangat penting sekali. Nah, kenapa penting? Pertama, karena bahasa Arab adalah kunci untuk memahami agama, ya, karena referensi-referensi agama itu hampir semuanya berbahasa Arab. Dari mulai Al-Quran, sunnah Nabi, ya, hadis-hadis Rasulullah, kitab-kitab para ulama, yaitu semuanya berbahasa Arab. Walaupun sudah diterjemahkan beberapa, tapi itu masih sedikit sekali. Dan terjemahan tentu nilainya, ya, rasanya berbeda dengan kita memahami secara langsung dengan mempelajari bahasa Arab. Ini Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Tujuannya apa? Allah turunkan Al-Quran agar kalian memahami. Ya, jadi Al-Quran itu tidak hanya sebagai pajangan saja, tidak hanya untuk dibaca saja, tapi untuk difahami. Ya, kita baca, kita resapi artinya, tadabburi maknanya. Itulah yang akan bisa merubah hati dan akhlak seorang mukmin ketika membaca Al-Quran dengan memahami dan mentadaburi, gitu. Kemudian bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat indah, ya. Orang yang belajar bahasa Arab akan tertular keindahannya. Tutur katanya menjadi indah, akhlaknya menjadi baik. Nah, apalagi kalau kita baca Al-Quran, paham. Nah, keindahan mukjizat Al-Quran akan semakin terasa ketika kita membaca Al-Quran dan tahu, ya, terjemahannya dengan kita memahami bahasa Arab, ya.
Berbeda kalau kita hanya membaca terjemahannya saja. Biasanya rasanya itu hilang ya, keindahannya hilang. Makanya para ulama sepakat bahwa terjemahan Al-Qur'an itu bukan Al-Qur'an ya. Sehingga kita kalau tidak berwudu menyentuh Al-Qur'an terjemahan itu tidak apa-apa. Kemudian ada perintah di dalam agama untuk mempelajari bahasa Arab ya. Ada perintah walaupun bukan dari Al-Qur'an atau hadis, ini perintah dari sahabat Umar bin Khattab. Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab sebagian dari atau bagian dari agama kalian. Ya, artinya belajar bahasa Arab itu ibadah. Ya, kita belajar bahasa Arab itu bernilai pahala-pahala dan mungkin pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah karena belajar bahasa Arab ini ya akan meningkatkan kualitas ibadah kita, akan kita tularkan kepada orang lain. Tuh. Selain itu juga belajar bahasa Arab adalah kunci memahami semua ilmu. Kita mau belajar tafsir, belajar hadis, fikih, akidah, akhlak, sirah, itu kuncinya ada pada bahasa Arab karena hampir semua referensinya adalah berbahasa Arab. Imam Syafi'i mengatakan man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Barang siapa yang mendalami bahasa Arab atau nahwu, maka dia akan dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu, ya, ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah dan lain sebagainya. Kemudian bahasa Arab ini adalah bahasanya ahli surga, ya. Walaupun mungkin hadisnya lemah, tapi eh, bukan berarti kita tolak mentah-mentah. Bisa jadi benar, ya, bahwa Rasulullah mengatakan cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Pertama, karena aku berasal dari Arab. Kedua, karena Al-Quran berbahasa Arab. Ketiga, karena penduduk surga berbicara dengan bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya, berpikir lebih baik. Nah, orang yang belajar bahasa Arab, belajar nahwu dan sorof, gramatikal bahasa Arab, cenderung dia itu lebih sistematis dalam berpikir. Karena bahasa Arab itu bahasa yang sangat rapi, sangat tersusun dengan sangat rapi, sangat sistematis, sehingga kita terlatih untuk sistematis, terlatih berpikir dengan rapi seperti itu. Kemudian yang terakhir, bahasa Arab itu terutama bahasa Al-Qur'an, Allah jamin mudah. Ya, mungkin ada sebagian dari kita pernah belajar bahasa Arab, tapi tidak sampai sukses atau tidak sampai goal, ya, karena sulit. Nah, padahal Allah sudah jamin mudah, bahwa Al-Qur'an itu mudah, berarti bahasa Al-Qur'an juga mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami sudah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Nah, maka adakah yang mau mempelajarinya? Ya, di sini Allah sudah jamin mudah. Allah mudahkan bahasa Al-Qur'an atau Al-Qur'an. Mudah dibaca, mudah dihafal, mudah pula dipahami. Ya, kalau kita terasa mudah, terasa sulit, berarti mungkin kita belum mendapatkan cara yang mudah untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, sekarang kita akan buktikan mudahnya bahasa Al-Qur'an atau bahasa Arab, ya, agar Bapak Ibu tidak pesimis terlebih dahulu belajar bahasa Arab. Nah, Al-Qur'an itu dimudahkan oleh Allah. Yang pertama, jumlah kosakata Al-Qur'an itu sangat terbatas. Ya, dari 30 juz Al-Qur'an itu kosakatanya itu hanya 78.485 kata. Jadi tidak ada 100.000 kata. Ya, hanya sekitar 78.000. Ini sama dengan 2,25% dari kosakata kamus terbesar bahasa Arab. Ada kamus namanya Lisanul Arab, ya, karangan ulama besar bernama Ibnu Mangdzur. Ini berjilid-jilid, ya, sampai puluhan jilid. Nah, Al-Qur'an ternyata hanya
menggunakan sekitar 2,25%. 2,25% dari kosakata kamus tersebut. Jadi sangat sedikit sekali, gitu ya. Kemudian kosakata Al-Qur'an 30 juz itu ternyata terkumpul pada surah Al-Baqarah 80%-nya. Jadi Bapak Ibu kalau mau paham Al-Qur'an dengan cepat, maka fahamilah surah Al-Baqarah. Karena kalau kita sudah paham surah Al-Baqarah, ya, maka surah-surah lainnya itu hanya pengulangan-pengulangan kata saja. Pengulangan kata. Nah, sehingga ini modal besar. Sehingga nanti ini 20 pertemuan kita fokus akan menerjemah juz 1 dari surah Al-Baqarah. Kalau juz 1 sekitar 70%. Ya, nanti juga kita akan sampaikan bagaimana cara menghafal kosakata-kosakata populer Al-Qur'an. Ya, PDF-nya sudah kami kirimkan ya. Kemudian juga akar kata Al-Qur'an ini hanya 1810 akar kata. 1810 akar kata. Nah, ini kalau kita tahu akar kata, maka kita mudah memahami kata-kata yang lainnya yang satu akar kata. Ya, satu kata dasar. Contohnya kata qoro'a, membaca. Kalau kita sebut iqra, artinya bacalah. Kalau qori artinya pembaca. Kalau qiraatan bacaan dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita tahu polanya, maka memudahkan kita untuk menerjemahan kata-kata lain yang satu akar kata dengan kata tersebut. Nah, insya Allah nanti kita ajarkan bagaimana cara menghafal pola atau perubahan kata dalam bahasa Arab atau disebut dengan tasrif, ya, tasrif, ilmu sorof. Nah, kemudian yang terakhir, ternyata ada ribuan kosakata bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Kita nanti kalau baca Al-Qur'an, ya, atau sholat atau berdoa dengan bahasa Arab, kita akan menemukan kosakata-kosakata bahasa Indonesia ya yang itu juga bahasa Arab karena sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, sehingga kita tidak perlu menghafalnya karena sudah jadi bahasa Indonesia. Kadang sama persis bentuknya, kadang ada sedikit ya perbedaan, mirip-mirip seperti itu. Baik. Inilah rahasia mudahnya Al-Qur'an. Ya. Jadi Al-Qur'an itu sudah Allah jamin mudah. Kalau kita masih ragu, berarti kita belum yakin dengan firman Allah. Ya. Ini silabus ya yang insya Allah akan kita pelajari selama 20 hari atau 20 pertemuan. Ya, insya Allah setiap harinya kita akan praktek menerjemah satu halaman dari Al-Quran juz 1. Sehingga dalam 20 hari kita sudah menyelesaikan 20 halaman atau sama dengan satu juz dari Al-Quran, yaitu juz pertama surah Al-Baqarah. Itu insya Allah sudah mewakili 70% dari kosakata Al-Quran. Selain itu juga kita akan sampaikan, ya, selain menyampaikan kosakata-kosakata, jadi dalam metode Al-Ijaz ini di antara poin-poin yang penting pertama adalah kosakata populer. Ya, kosakata populer ini sangat penting. Bahasa apapun kita belajar, maka nomor satu adalah kosakata. Ya, kosakata. Nah, kita insya Allah akan sampaikan, ajarkan bagaimana cara menghafal kosakata populer Al-Quran. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah domir, kata ganti. Ya, kata ganti dalam bahasa Arab juga sangat penting sekali. Ya, kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga, itu juga insya Allah nanti kita sampaikan bagaimana cara menghafalnya dengan mudah. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kata dan kalimat. Kata dan kalimat, mengenal kata dalam bahasa Arab dan tipe atau model kalimat dalam bahasa Arab. Nah, itu juga sangat penting. Mulai pembagian kata, ya, ada isim, ada fiil, ada huruf, kata benda, kata kerja, kata bantu. Kemudian ada kata benda tunggal, kata benda dual, ada kata benda jamak, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, tasrif.
ya. Tasrif itu perubahan kata. Dari mulai kata kerja lampau, kata kerja sedang, kata kerja perintah, kata kerja larangan, kata benda subjek, kata benda objek, dan seterusnya. Nah, nanti ada trik ya, ada cara bagaimana cara menghafal tasrif dengan mudah seperti itu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu setiap minggu hadir, setiap minggu kita belajar bersama karena ilmu yang kita pelajari selalu nyambung ya. Jadi pelajaran pertama nyambung dengan pelajaran kedua, nyambung lagi dengan pelajaran ketiga. Jadi saling berkaitan sehingga kalau satu kali ghaib takutnya nanti tidak bisa mengikuti pelajaran. Maka nanti kalau Bapak Ibu benar-benar tidak bisa hadir ya, maka nanti silakan lihat rekaman yang insya Allah kita akan upload di YouTube seperti itu. Ya, kalau masih bisa hadir ya mungkin ada halangan kecil ya kalau bisa hadir seperti itu. Ya. Nah, itu tema-tema atau poin-poin pada metode Al-Ijaz ya. Itu semuanya sudah saya tuliskan di buku saya, metode Al-Ijaz jilid yang pertama. Nanti Bapak Ibu kalau mau memesan silakan nanti langsung saja. Karena di situ sudah saya tuliskan semua materinya. Baik, kita akan masuk ke materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah kosakata populer bagian pertama. Kosakata populer bahasa Arab. Ya, saya namakan kosakata populer bahasa Arab. Karena kosakata ini ya sangat sering sekali diulang dalam bahasa Arab. Di Al-Qur'an, di hadis, di kitab, percakapan. Nah, ini sangat populer dan sering sekali. Nah, ini seorang pembelajar bahasa Arab harus hafal kosakata-kosakata ini. Nah, ada 5 kelompok ya untuk hari ini, pertemuan kita hari ini ada 5 kelompok kosakata populer ya. Sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada kosakata populer, ada 5 ya. Dari kanan ada pertama min ila an ala fi hatta bi lila. Ini nomor pertama dari kanan. Ini kelompok kata disebut huruf jar ya, huruf jar atau kata depan ya, boleh disebut kata depan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris mungkin preposition ya. Nah, min ila an ala fi hatta bi lila. Nah, cara menghafalnya gimana? Kita hafalkan dengan lagu ya biasanya. Dengan sholawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masuk ke hurufnya, ke katanya. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Ya, lagi sambil kita hafalkan ya Bapak Ibu, sambil menghafalkan. Kalau bisa tidak ditulis dulu, tapi kita hafalkan dulu. Nanti kalau sudah hafal boleh ditulis artinya. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Nah, nanti bagi yang sudah hafal boleh nyalakan audionya ya.
Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Sekali lagi ya. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Ya, silakan kalau ada yang sudah hafal. Bapak, Ibu, silakan kalau ada yang sudah hafal, silakan menyebutkan saya coba namanya. Ustadz. Saya coba Ustadz ya. Pak Gamari. Ya, saya Pak coba Gamari. ya. Ya, silakan Pak Gamari. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, di dalam, hatta sehingga, di dengan, lila bagi. Iya, mumtaz, luar biasa. Yang lain? Silakan. Yang lain yang sudah hafal? Ada yang mau nyoba? Nggak usah malu-malu ya. Ya, Bu Edriani Ustaz. Bu Edriani, silakan. Ya. Min dari ilah bagi Kepada. ilah kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Ya, bagus. Oke, selanjutnya adalah huruf atof. Ya, Bapak Ibu perhatikan, lihat ke layar masing-masing, huruf atof. Huruf atof itu dalam bahasa Indonesia mungkin bisa disebut kata sambung, ya. Huruf atof. Ini juga sering sekali keluar, sering sekali muncul dalam bahasa Arab. Wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal bahkan, au atau am atau. Ya, sambil dihafalkan, jangan ditulis dulu. Wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal bahkan, au atau am atau. Wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal bahkan, au atau am atau. Ada yang sudah hafal? Silakan. Coba ya saya, Pak. Ibu Susanti, silakan. Wa dan summa kemudian, maka lakin tetapi, bal bahkan au atau am atau. iya, mumtazah, bagus ya. Wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal bahkan, au atau am atau. Ya, gitu ya. Coba kita baca dari min. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, dengan, lila bagi.
bagi. Wa dan summa kemudian fa maka lakin Maka tetapi bal bahkan au atau atau. atau. Oke, sekarang nomor 3. Ini disebut isim isyarah atau kata tunjuk. Ya, isim isyarah. Ya, diperhatikan cara mengartikannya. Jangan ditulis ya, dihafalkan. Hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu. Hahuna di sini, hunalika di situ. Hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan. Haulai mereka ini, ulaika mereka itu. Hahuna di sini, hunalika di situ. Oke, sekali lagi. Hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu. Hahuna di sini, hunalika di situ. Silakan yang sudah hafal. Ya, coba Ustadz. Yang lain coba Bu, Oh biar ya, boleh. kebagian semua. Ya, maaf ya. Coba yang belum silakan. Silakan yang belum. Ya Ustadz, mau coba Ustadz. Silakan Pak. Hada ini lelaki, hadihi ini perempuan, jalika itu lelaki, tilka itu perempuan, aulai mereka ini, ulaika mereka itu. Ahuna di sini, hunalika di situ. Mumtaz. Bagus. Satu lagi silakan. Bu Iyam boleh Bu Iyam? Bu Iyam ada? Ya, bismillah. Coba Ustaz. Oh, suaranya berisik. Ada ini lelaki, hadihi ini perempuan, dalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu. Hahuna di sini, hunalika di situ. Azah, bagus. Oke, sekarang nomor 4. Ini namanya isim mausul. Isim mausul. Isim mausul atau kata penghubung. Ya, mungkin bisa diterjemahkan kata penghubung.
Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Ya, sambil dihafal. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Ya, silakan yang sudah hafal. Yang belum ya. Bapak, Ibu silakan. Ayo. Pendek ini. Coba Ustadz. Ibu Inaya. Ya. Ya, silakan Ibu. Alladzi orang lelaki. Orang yang lelaki. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Mumtazah. Bagus. Satu lagi silakan. Ya. Coba. Pak Ibu Doni. Endang. Pak Doni dulu ya. Baik, baik. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man Orang yang. orang yang. Iya, bagus. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Oke. Selanjutnya terakhir, ini kelompok kata terakhir adalah namanya dzaraf zaman. Dzaraf zaman atau keterangan waktu. Keterangan waktu. Qabla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Qabla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Qabla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Ada yang sudah hafal? Silakan. Qabla sebelum. Ya, silakan. Bismillah. Ibu Nunung. Iya. Ya, silakan Bu. Bismillah. Assalamualaikum. Qabla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika. Masih datar. Ya. Inda ketika, al-an sekarang. Naik. Yaum hari, malam, sobah pagi, nahar siang. Mumtazah, ya bagus. Oke, sekarang bersama-sama kita baca dari min.
Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi, wa dan summa kemudian, fa maka, lakin tetapi, bal bahkan, au atau, am atau, hadza ini lelaki, hadhi ini perempuan, dalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hauna di sini, hunalika di situ, allati orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, apa yang, man orang yang qabla sebelum, ba'da sesudah, hingga ketika, al-an sekarang, yauma hari laila malam, sobah pagi pagi nahar siang. ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang belum hafal tidak apa-apa, tidak perlu berkecil hati karena insya Allah nanti akan kita ulang-ulang terus setiap awal pelajaran ya. Sebelum masuk pelajaran insya Allah kita akan baca bersama-sama. Nah, ini kosakata di antara kosakata populer. Ya, ini ada contoh-contoh kalimatnya ya. Contoh-contoh kalimatnya di buku metode Al-Ijaz. Nanti kalau sudah punya silakan merujuk ke situ ya. Sudah ada contoh-contoh kalimatnya biar lebih jelas. Oke, sekarang kita akan menerjemah ya, praktek. Kalau tadi kan teori ya, sekarang langsung praktek. Jadi metode kita itu teori praktek seperti itu. Oke, kita akan menerjemah surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Target kita hari ini ayat 1 sampai 5. Ya. Nah, kalau Al-Fatihah kita anggap sudah bisa semua ya. Nah, insyaallah kita akan menerjemah surah Al-Baqarah dari ayat 2 ya, langsung 2 karena ayat 1 kan alif lam mim. Nah, oke. Nah, langkah-langkahnya gimana? Ini perlu kita pahami langkah-langkah menerjemah dengan model atau ala metode Al-Ijaz. Ya, pertama saya akan bacakan ayatnya, kemudian nanti saya akan terjemahkan ya dengan lagu. Nanti Bapak Ibu sambil menghafal artinya. Ya, kemudian nanti diterjemahkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Oke. Saya akan bacakan ya dengan artinya tapi dengan lagu, dengan nada. Zalika itu, al-kitabu kitab, la tiada, raiba keraguan, fihi di dalamnya, hudan petunjuk, li bagi,
muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi. Dzalika itu al-kitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Oke. Ada yang sudah hafal? Silakan nyalakan audionya. Itu adalah Alkitab, Al-Quran. Tiada keraguan di dalamnya. Di dalam Al-Quran. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ya, di situ ada yang merah, ada yang hitam. Kalau merah artinya dianggap masih asing kosakatanya. Kalau hitam dianggap sudah akrab. Ya, silakan. Silakan Pak Gamari. Ya, silakan Pak. Zalika itu al-kitabu kitab la tiada roiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Mumtaz, bagus. Ya, ada lagi? Silakan. Ustadz. Ibu siapa nih? Yanis. Ibu Edrianis. Ya, silakan Ibu. Zalika itu Alkitabu kitab la bukan la tidak tiada roiba keraguan fihi di dalamnya hudam petunjuk li bagi muttaqin orang-orang yang bertakwa. Iya, mumtaz, bagus. Oke, itu adalah Alkitab, Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Oke, perhatikan di situ ada kata zalika. Zalika artinya apa? Halo? Itu ya, tadi kita sudah hafalkan. Zalika termasuk jenis kata tunjuk ya, atau isim isyarah. Hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, dzalika itu lelaki, tilka itu perempuan. Di situ ada itu ya. Tadi kan kita artikan itu laki-laki ya. Nah, laki-lakinya ini sebenarnya hanya untuk menjelaskan penggunaannya. Kalau zalika itu penggunaan itu untuk laki-laki. Ya, tapi kalau tilka artinya sama itu tapi penggunaannya untuk perempuan, wanita. Karena Alkitabu ini dianggap laki-laki, dihukumi laki-laki, makanya pakainya zalika begitu. Oke. Jadi sebenarnya zalika artinya itu saja gitu. Alkitabu artinya apa? Kitab. Ya, Al-Qur'an. La artinya apa? Tiada. Roiba. Keraguan. Nah, ini warnanya merah dianggap baru. Kosakata baru. Fihi artinya apa? Di dalamnya. Ada berapa kata? Dua, bagus. Apa dan apa? Fi dan hi. Bagus. Fi dan hi. Fi tadi jenis katanya apa? Dalam. Ya, artinya di dalam. Jenis katanya? Jar. Ya, bagus. Huruf jar atau kata depan. Lagunya min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, atas sehingga, bi dengan, lila bagi.
Ya. Lagi. Kalau hi ini namanya kata ganti atau domir. Insya Allah nanti kita akan pelajari. Hudan artinya apa? Tunjuk. Petunjuk. Hudan itu sama seperti hidayah. Hidayah itu petunjuk. Satu akar kata. Li artinya apa? Bagi. Bagi. Tadi jenis katanya apa? Jar. Jar atau huruf jar. Kata depan. Muttaqin artinya apa? Orang-orang yang bertakwa. Ya, ini dari kata takwa. Kemudian kalau orangnya, kata benda subjeknya adalah muttaqin. Ada akhiran ya nun, ini menunjukkan jama. Ya, muslim jamaknya muslimin. Kafir jamaknya kafirin. Ya, dan seterusnya. Oke, sekarang ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini tafsir dari al-muttaqin. Siapa al-muttaqin? Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Oke, saya artikan ya. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat wa dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan hum kepada mereka yunfiquna mereka menginfakkan. Ya, sekali lagi. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat wa dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan hum kepada mereka yunfiquna mereka menginfakkan. Ya, orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib. Ciri-ciri al-muttaqin. Yang pertama adalah beriman dengan yang gaib. Beriman dengan yang gaib atau kepada yang gaib. Kedua, wa yuqimunas shalah dan mereka mendirikan salat. Menegakkan salat. Ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, dan dari apa yang kami rizkikan mereka menginfakkan. Dari apa yang Allah rizkikan mereka infakkan. Ya, silakan yang sudah hafal. Ya, yang belum. Ya Ustadz, mau coba. Ibu Haslina, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat wa dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan hum kepada mereka yunfiquna mereka menginfakkan. Mumtazah, bagus. Satu lagi silakan. Ya, saya Ustadz.
Evi. Ibu Evi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib dan yuqimuna mereka mendirikan salat dan mimma dari apa rozaqna Dari apa yang dari apa yang rozaqna kami rezekikan mereka yunfiquna mereka infakkan. Iya, mumtazah. Oke, perhatikan di situ alladzina artinya orang-orang yang. Ini jenis katanya isim mausul. Tadi sudah kita hafalkan ya. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang. Itu isim mausul, orang-orang yang. Yu'minuna mereka beriman. Yu'minuna mereka beriman dari kata amana. Ya, awalan ya, akhiran wawu nun, ini namanya kata ganti atau domir, artinya mereka. Insya Allah nanti kita pelajari. Bil ghaibi, ada dua kata, bi artinya dengan, al ghaibi artinya gaib atau yang gaib. Ya, orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib. Yang gaib itu seperti Allah, surga, neraka, azab kubur dan seterusnya. Wa yuqimuna. Wa artinya dan. Ini termasuk jenis katanya apa? Kata sambung atau huruf atof. Wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal bahkan au atau am atau. Oke. Yuqimuna artinya mereka menegakkan, mendirikan, ya. Dari kata di situ ada awalan ya, akhiran wawun nun, sama seperti yu'minuna berarti mengandung kata ganti mereka. Dan mereka menegakkan as-sholata, salat. As-sholata ini sudah jadi bahasa Indonesia, makanya warnanya hitam. Wa artinya dan, mimma dari apa yang. Nah, mimma ini dua kata. Asalnya itu min, artinya dari, kemudian ditambah dengan ma, kemudian disambung. Jadi mimma. Jadi artinya dari apa yang. Ya, kalau apa yang jenis katanya isim mausul. Dan dari apa yang rozaqona kami rizkikan. Ya, ini asalnya rozaqo ditambah na. Na itu artinya kami. Na panjang artinya kami. Dari apa yang kami rizkikan, Allah rizkikan, hum kepada mereka, objeknya hum, yungfiqun mereka menginfakkan. Ada awalan ya, akhiran wawu nun. Baik. Oke, selanjutnya ayat keempat. Walladzina yu'minuna, ya. Ini sudah mulai banyak yang hitam. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Oke. Walladzina dan orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bima dengan apa yang unzila diturunkan ilaika kepadamu wama dan apa yang unzila diturunkan min dari qablika sebelummu wabil akhirati dan dengan akhirat
hum mereka, yuqinuna mereka yakin. Nah, ini sudah banyak yang hitam ya. Coba langsung kita terjemahkan bersama-sama. Wa artinya apa? Maaf Pak. Dan Artinya Ustaz. dan. Alladzina artinya apa? orang-orang yang. Orang-orang yang. Dan orang-orang yang. Yu'minuna artinya apa? Mereka beriman. Mereka beriman. Ya, ada awalan ya, akhiran wa nun. Mereka beriman. Tengah-tengahnya amanah. Amanah itu beriman. Dan orang-orang yang mereka beriman. Atau boleh dan mereka orang-orang yang beriman. Bima. Dengan apa yang. Dengan apa yang. Bagus. Bima 2 kata. Ini huruf jar. Kemudian isim mausul. Ungzila. Diturunkan. Diturunkan. Ini kata kerja pasif ya. Insyaallah nanti kita pelajari tentang tasrif. Ungzila diturunkan. Ilaika. Kepadamu. Kepadamu. Nah, ini berapa kata ini? 2. 2. Ila. Ya, ini asalnya ila. Kemudian ditambah ka. Ka artinya kamu. Ila kepada ka kamu. Ini maksudnya Al-Quran. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada kamu Muhammad. Kamu Nabi Muhammad. Ya, jadi harus beriman kepada Al-Quran. Ini ciri-ciri muttaqin yang keempat. Wama artinya apa? Dan apa yang. Wama dan apa yang. Ya, yang lain boleh ikut. Ungzila Diturunkan. diturunkan. Nah, ini sudah pernah ya di sini ungzila sama. Makanya warnanya hitam. Min dari Ustaz nih warna itu qablika. Sebelummu. Ustaz, Ya, gimana? ini warna hitam maksudnya apa kok saya Kalau nggak ada hitam, di share gitu. kalau Ini hitam, nggak ada di share di ini di screen-nya. Hah? Nggak ada di screen-nya, nggak ada nih Ustaz. Nggak di share di screen ya. oh nggak ada. Ada. Ustaz. Ada. Ada Bu. Ada. Ada. Yang lain ada, Ibu? Ada Bu, ada. Ada. Oh, Coba Ibu. Digeser Ibu, coba. Digeser coba Bu. Geser, Geser, Bu. digeser. Geser. Kliknya beda. Kan diklik fotonya, Bu. Ah, geser. Udah, Ibu? Ya. yes, lanjut aja Ustaz, belum kayaknya. Oh, iya. Lanjut ya. Min artinya apa? Dari qablika Sebelummu. sebelummu. Nah, qabli ini tadi kita sudah hafalkan ya. Kata keterangan waktu. Qabla sebelum, ba'da sesudah, dan ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Qabli atau qabla. Dari sebelummu, sebelummu-nya kamu Nabi Muhammad ya. Dan beriman dengan kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Kitab apa saja? Taurat, Injil, Zabur. Wabil akhirati. Artinya? Dan dengan akhirat. Dan dengan akhirat. Ada 3 kata. Wa, bi, al-akhirah. Dan dengan akhirat. Hum. Mereka yuqinuna. Mereka yakin atau mereka meyakini. Ada ya, wawu nun, awalan yakin wawu nun. Wakona dari kata yakona asalnya. Yakona artinya ya, yakin. Asalnya yakona. Dan dengan akhirat mereka ya yakin. Oke. Silakan yang mau nerjemah. Ya. Ayo, yang belum. Ibu Endang. Insyaallah. Ya, silakan Ya. Ibu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa dari Wa dan
Wa dan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman terus Bima dengan bima dengan apa ya? Dengan apa yang unjila diturunkan iya ilaika kepadamu wa ma unjila dan apa-apa yang diturunkan ya min qablika dari sebelummu. Iya. Kok qablika tadi? Wabil akhirati dan dengan akhirat hum mereka yakin mereka aja mereka yukinun yakin iya mereka yakin iya yakin. Bagus Mereka yakin. Satu lagi silakan yang lain. Saya ya Ustaz. Ibu Susanti silakan. Wa dan lazina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Ya. Bima dengan apa yang unzila diturunkan ilaika kepadamu wa dan apa yang unzila diturunkan min dari qablika sebelum kamu wa dan dengan al-akhirah akhirat hum mereka yukinun mereka yakin. Mumtaz. Iya, bagus. Ini ayat keempat ya. Lanjut ayat ke-5. Ayat ke-5. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum al-muflihun. Ulaika artinya apa? Mereka itu ya kita sudah hafalkan tadi. Alladzi hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, alika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu. Nah ini mereka itu. Mereka itu ala atas di atas bagus. Min dari ila kepada an tentang ala di atas. Ini huruf jar. Hudan. Hudan artinya apa? Petunjuk. Nah, ini tadi kita sudah ketemu pada ayat kedua. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk. Ulaika ala hudan. Mereka itu di atas petunjuk. Maksudnya mendapat petunjuk. Orang-orang muttaqin tadi dengan ciri-cirinya. Min artinya apa? Dari. Bagus. Lagunya tadi ya. Min dari ila kepada dan seterusnya. Rabbihim. Tuhan mereka. Bagus. Tuhan mereka. Ada berapa kata? Dua. Robbi dan him. Rob itu artinya Tuhan. Him itu artinya hum sama. Him hum sama. Artinya mereka.
Ulaika ala hudan mir rabbihim. Artinya apa? Mereka itu Mereka itu petunjuk dari Tuhan. dari Tuhan mereka. Iya, mereka itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Maksudnya mereka mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika, Dan mereka itu hum. Mereka Mereka ini diulang untuk menekankan. Hum, mereka al-muflihun. beruntung, mereka beruntung. Orang-orang yang beruntung. Muflih. Ini kosakata baru dari kata falaha. Falaha itu beruntung. Falah. Hayya 'alal falah. Hayya artinya mari, ayo. Ayo, hayya, hayya, hayo. Ala atas al falah keberuntungan. Muflih, orangnya muflih. Muflih, muflihun jamaknya. Sama muflihin juga sama. Muflih, muflihun, muflihin. Orang-orang yang beruntung. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Oke, silakan yang mau terjemah. Yang belum, ayo. Bisa Pak Ustadz? Ayo, siapa? Saya bisa. Bismillah. Pak siapa? Abidin. Pak Abidin, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ulaika mereka itu ala di atas huda petunjuk min dari Rabbihim Tuhan mereka, dan wa ulaika dan ulaika mereka itu mereka al muflihun yang beruntung, orang-orang yang beruntung. Iya, mumtaz, bagus. Iya. Siapa namanya? Pak. Saya Pak Ustadz mau coba. Namanya Ibu Sri. Ibu Sri, silakan Ibu Sri. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ulaika mereka itu ala di atas huda petunjuk dari Robi Tuhannya Tuhan Robbihim Tuhan mereka, ya. Dan ulaika dan mereka itu mereka orang-orang yang muflihun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Muflihun. Beruntung. Orang-orang yang beruntung, lupa. Iya, bagus. Orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Oke, orang-orang yang beruntung. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Luar biasa. Ini bagus-bagus ya penyerapannya. Jadi nanti yang belum hafal jangan berkecil hati karena kosakatanya akan terulang-ulang lagi. Nanti kita bertemu dengan ayat-ayat berikutnya. Kosa-kosakatanya ini banyak yang berulang-ulang. Ada pertanyaan sampai di sini? Ustadz, ya? Itu untuk kata-kata populer itu memang kayak rumus gitu ya, paten gitu, harus dihafalkan. Iya, harus dihafalkan. Huruf atau gitu ya. Iya. Iya, Bu. Berarti ini aja ya, kosakatanya ini nggak ada tambahan lagi ya? Ada. Ini baru, Ada. iya, baru 5 kelompok. Nanti ada lagi. Kan sudah saya kirim di grup itu. Iya. Ya, Ustaz.